Selamat pagi, perkenalkan nama saya Valeria Ola, NIM 1910416895, kelas manajemen A2 pagi, dosen Bapak Adi Mursalin, sarjana manajemen, magister manajemen, mata kuliah perilaku organisasi. Baik, di sini saya akan membacakan ringkasan bab kelima yang berjudul motivasi kerja. Nah, jadi setiap organisasi atau perusahaan tentunya menginginkan karyawan yang memiliki prestasi yang baik. Karena dengan memiliki karyawan yang berprestasi, diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan. Nah, jadi jika penilaian prestasi kerja sangat diperhatikan, maka akan menjadi fokus bagi karyawan untuk melihat seberapa besar tingkat keberhasilan yang dicapai di dalamnya. Sumber daya manusia merupakan salah satu fokus penting, oleh karena itu diperlukan strategi-strategi yang lebih baik dalam upaya membina manusia sebagai tenaga kerja. Selanjutnya ada suatu organisasi tidak hanya tergantung pada peralatan modern, sarana dan prasarana yang lengkap, tetapi justru lebih tergantung pada manusia yang melaksanakan pekerjaan tersebut. Karyawan yang berkualitas adalah karyawan yang melaksanakan pekerjaannya dan mampu memberikan hasil yang baik atau mampu mempunyai prestasi kerja yang tinggi yang dibutuhkan oleh organisasi untuk mencapai tujuannya. Untuk mencapai prestasi kerja yang baik, unsur yang paling dominan adalah sumber daya manusia. Walaupun perencanaan telah tersusun dengan baik dan rapi, tetapi apabila orang atau personil yang melaksanakan tidak berkualitas dan tidak memiliki kesempatan kerja yang lebih tinggi, maka perencanaan tersebut telah sia-sia saja. Selanjutnya ada pengertian motivasi. Jadi menurut Kandarisman, motivasi diartikan sebagai keseluruhan proses pemberian dorongan atau gagasan atau juga rangsangan kepada para karyawan sehingga mereka dapat bersedia kerja dengan rela tanpa dipaksa. Nah, jadi organisasi akan berhasil melaksanakan program-programnya bila orang-orang yang bekerja dalam suatu organisasi tersebut dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan sesuai dalam bidangnya serta tanggung jawabnya masing-masing. Nah, jadi dalam melaksanakan tugas tersebut, para pegawai perlu diberikan oleh arahan dan juga dorongan sehingga potensi yang ada di dalam dirinya dapat diubah menjadi prestasi yang menguntungkan organisasi. Selanjutnya ada teori motivasi. Nah, jadi motivasi dapat menyebabkan seseorang bertindak dengan perilaku yang baik. Dalam sebuah organisasi banyak penelitian yang menyimpulkan bahwa motivasi pekerja yang tinggi berbanding lurus dengan tampilan organisasi dan keuntungan yang dihasilkannya. Nah, jadi tanggung jawab seseorang manajerlah untuk menemukan kombinasi yang paling tepat antara teknik motivasi serta sejenisnya. Penghargaan yang dapat memuaskan kebutuhan para pekerja dan dapat terus mendorong kinerja para pekerja menjadi lebih baik. Nah, jadi ada beberapa pendapat tentang motivasi menekankan pembahasan tentang kebutuhan-kebutuhan manusia dan bagaimana kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat dipenuhi di tempat kerja. Yang pertama itu ada kebutuhan hierarki. Yang kedua, kebutuhan hierarki itu mencakup kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan untuk diterima, dan kebutuhan untuk dihargai, serta kebutuhan untuk aktualitas diri. Yang kedua itu ada teori ERG. Creighton Alderton mengemukakan sebuah modifikasi atau teori Maslow dalam rangka menyederhanakan dan menanggapi kritik atau kurangnya pembuktian empiris pada teori ini. Nah, jadi dia mengemukakan atau mengenalkan 3 teori kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan eksistensi, yang kedua, kebutuhan keterikatan, dan yang ketiga, kebutuhan pertumbuhan. Sebuah pekerjaan dalam suatu organisasi adalah suatu unit yang sama atau unit kerja di mana seseorang pekerja akan dituntut bertanggung jawab atas pelaksanaannya. Manajer harus tahu aspek dari suatu pekerjaan yang dapat memberi motivasi.
Nah, sebagaimana dia harus tahu bagaimana untuk mengganti kerugian atau tugas rutin yang hanya memberi sedikit kepuasan. Rencana pekerjaan atau job design adalah aplikasi dari teori motivasi pada struktur kerja untuk meningkatkan kepuasan dan produktivitas. Pendekatan perencanaan kerja dibagi menjadi penyederhanaan kerja, rotasi kerja, perluasan kerja, dan penghayatan kerja. Selanjutnya ada meningkatkan kepuasan dalam motivasi kerja. Nah, jadi banyak teori motivasi bahwa perusahaan dapat memotivasi karyawan untuk bekerja secara baik dengan memastikan kepuasan kerja. Nah, jadi secara umum karakteristik utama yang mempengaruhi kepuasan kerja adalah uang, keamanan, jadwal kerja, dan keterlibatan di tempat kerja. Semakin perusahaan dapat menawarkan program penyayatan pekerjaan ini kepada karyawan, maka semakin perusahaan dapat memotivasi karyawan. Ada programnya. Yang pertama, program kompensasi yang memadai. Yang dua, keamanan kerja, jadwal kerja yang fleksibilitas, program keterlibatan karyawan. Baik, sekian video dari saya. Atas waktunya saya ucapkan terima kasih dan juga selamat pagi.